Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen pengampu. Saya Ayutri Apriani, NIM 253141506. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil review paper yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial pada Model Pertumbuhan Populasi. Fokus utama pembahasan kita adalah membandingkan kelemahan model Malthusian atau eksponensial dengan akurasi model logistik yang mempertimbangkan keterbatasan ruang. Paper yang saya review ini ditulis oleh Iswan Rina dan Radiatul Husna yang diterbitkan dalam jurnal Saintek pada tahun 2019. Dalam penelitiannya, penulis mengambil studi kasus yang sangat konkret, yaitu menggunakan data sensus penduduk dari Provinsi Sumatera Barat. Mari kita masuk ke latar belakang masalah. Mengapa riset ini penting? Karena memprediksi jumlah penduduk masa depan sangat krusial untuk perencanaan daerah. Dalam model awal ini, penulis menyederhanakan variabel dan hanya menghitung angka kelahiran dan kematian saja. Namun, ketika model awal ini diuji ke data real Sumatera Barat, ditemukan masalah, yaitu tingkat errornya terus membengkak. Dari yang tadinya 3% di tahun 2010 menjadi 7% di tahun 2018. Mengapa tingkat error tersebut bisa membengkak? Jawabannya ada pada karakteristik model Malthusian itu sendiri. Model ini menggunakan rumus dP per dt sama dengan Kp yang mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan selalu proporsional dengan jumlah populasi. Akibatnya, grafik yang dihasilkan berbentuk eksponensial yang terus naik tajam tanpa batas. Secara logika, ini adalah kegagalan fatal untuk jangka panjang karena tidak ada wilayah di dunia ini yang bisa menampung manusia tanpa batas. Sebagai solusinya, penulis memperkenalkan perbaikan melalui model logistik Veldhuis. Di sini dimasukkan variabel baru yaitu M yang mempresentasikan kapasitas maksimum atau daya tampung lingkungan. Prinsip kerjanya sangat realistis, yaitu laju pertumbuhan penduduk akan otomatis melambat saat jumlah manusia mulai mendekati batas maksimum yaitu M. Grafiknya tidak lagi lurus ke atas, melainkan melengkung membentuk huruf S. Sekarang kita bedah landasan matematikanya. Seluruh permodelan ini dikonstruksi menggunakan persamaan diferensial biasa atau PDB orde 1. Pada model Malthus, PDB yang digunakan bersifat linier karena variabel P berpangkat 1, sehingga bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel dasar. Sedangkan pada model logistik, PDB-nya bersifat non-linier karena memuat perkalian variabel P pangkat 2. Untuk mengintegralkannya dibutuhkan teknik manipulasi aljabar pecahan parsial. Salah satu bagian menarik dari paper ini adalah analisis turunan kedua atau P double aksen. Penulis sengaja mencari nilai P double aksen sama dengan 0 untuk mengetahui kapan titik belok kurva atau momen pertumbuhan populasi mencapai kecepatan tertinggi sebelum akhirnya melambat. Secara matematis, terbukti bahwa puncak kecepatan pertumbuhan itu terjadi tepat saat jumlah populasi mencapai setengah dari kapasitas maksimumnya atau P sama dengan M per 2. Berdasarkan hasil review saya, paper ini memiliki kelebihan karena teorinya tidak abstrak, melainkan langsung diuji dengan data real sensus, serta penurunan rumusnya dijabarkan secara runut. Namun kekurangannya, model ini terlalu menyederhanakan realitas karena mengabaikan faktor imigrasi atau perpindahan penduduk. Selain itu, penulis juga tidak mencantumkan beberapa angka konkret nilai kapasitas maksimum atau M besar untuk Provinsi Jawa Barat. Sebagai kesimpulan, persamaan diferensial biasa terbukti menjadi alat yang sangat kuat untuk memodelkan fenomena dinamis di dunia nyata.
Melalui paper ini, kita belajar bahwa model eksponensial Malthus tidak relevan untuk proyeksi jangka panjang, dan model logistik hadir sebagai solusi yang jauh lebih akurat karena mempertimbangkan keterbatasan ruang hidup kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.